Oke, kembali lagi bersama saya Guru Bijak di OOB. Obrolan orang biasa. Lu boleh jadi orang biasa, tapi omongan lu harus luar biasa. Asik nggak tuh, ya kan? Oke, hari ini gua sama coach basket nih, ya kan? Coach basket se-Bekasi kali ya lu ya? Cuy, ya kan? Enggak, belum sebekasi. Terus mana dong? Tadi gue tanya rumah lu aja, rumah lu Bekasi, bukan di mana gitu. Keren banget ya. Oke nih, lu kenalin lu dong, nama gitu kan, profil lu lah di acara ini. Biar orang-orang nih pengen tahu banget pasti tentang lu, pasti banyak deh ini yang viral nih tentang lu nih. Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Bronson Maruli Panjaitan. Profesi jadi guru dan pelatih. Pelatihnya di level SMK, kampus, habis itu klub amatir. Habis itu ya seperti itu aja sih ngelakuinnya. Serius banget kayaknya coach yang satu ini nih kan. Jadi kalau syarat sebagai pelatih basket tuh background-nya apa tuh background-nya? Background sebagai pelatih basket tuh apa? Ikutin pelatihan, lisensi atau apa? Ya kalau mau jadi pelatih ya sebenarnya yang pertama itu apa? Banyak belajar. Asik. Ya. Oke. Terus? Habis itu yang kedua banyak bertanya. Yang ketiga menjalin hubungan sama pelatih-pelatih senior maupun junior. Itu sih yang bikin kita bertahan jadi pelatih. Nah, syaratnya jadi pelatih itu apa? Selain yang tadi lu kasih tahu, ada syarat secara kertasnya gitu. Ya kalau untuk syaratnya harus ada lisensi sih. Ya lisensi C dasar lah. Itu aja dulu, baru ntar ke tahap B, baru A. Nah, kalau lu punya lisensi apa? Masih C. Karena emang bergelut di kelompok usia. Oke. Kalau C itu maksimal megang apa ya? Megang klub atau megang sekolah doang atau kampus? Sekolah. Sekolah ya? Iya. Kampus juga bisa? Kampus sih sebenarnya belum, tapi karena asisten ya boleh. Bisa asisten ya? Kalau kamu bisa asisten ya? Nah, kalau di kampus itu lisensi apa cuy? Basket? B. Harus B ya? B itu berarti udah bisa megang Porda atau merah, iya. Porda boleh. Oh, kalau C itu berarti kalau kayak di sepak bola tuh SSB gitu ya? Iya, sekolah akademi lah gitu boleh. Akademi ya. Kalau di sepak bola kalau nggak salah lisensi D deh baru. D. Gila. Oke, ini gue mau nanya-nanya nih. Suka duka jadi pelatih basket di sekolah. Pertama di sekolah deh. Suka duka lu apa waktu basket di sekolah? Kalau sukanya ya masih bergaul sama anak-anak kayak kan sukanya, habis itu melatih karena passion ya kan, kembali lagi karena kalau melatih dasar itu ya menarik menurut gue gitu ya. Jadi hal yang nggak bisa jadi bisa itu sih, jadi ngikutin prosesnya. Nah, dukanya? Ya dukanya ya banyak persaingan aja ya kan, yang sekolah lain pakai beasiswa ya, kalau kita sekolah kan nggak perlu pakai beasiswa gitu aja. Dukanya ngelatih berarti gini, berarti itu di pertandingan dong dukanya dong ya? Iya, di pertandingan itu sih. Lawan sekolah yang udah pakai beasiswa gitu. Sedangkan lu bukan. Tapi sih jadi motivasi buat kita pelatih sih. Biar jadi lebih semangat ya kan. Nah, lu tipikal pelatih yang pengen ngelatih tuh orang-orang yang bagus atau lu pengen ngelatih dari orang-orang yang nggak bisa terus lu latih jadi bisa baru lu ajak mereka bertanding? Intinya gini,
lu tipikal pelatih yang gue pengen ngelatih yang pemain-pemain jadi aja deh gitu. Misalnya di sekolah-sekolah nih, kalau yang pemain masih baru mau belajar, nggak usah lah, nggak usah gue latih. Mendingan yang udah bisa main basket aja dah. Baru gue latih, gue kulik jadi bagus. Lu yang mana nih? Kalau gue sih tipenya ngelatih, yang pertama kalau pemainnya mau dilatih sama gue lewat proses. Jadi yang nggak bisa jadi bisa. Habis itu mereka ikut pertandingan. Oke. Kenapa lu milih ngelatih orang-orang yang mau ngikutin lu gitu, mau ikutin proses gitu? Kenapa lu nggak mau ngelatih sama orang-orang yang udah bisa tapi ngikutin lu juga gitu? Ya karena kembali lagi kan, ya kita lebih enak ada produk kita gitu, maksudnya yang nggak bisa jadi bisa. Jadi ada poinnya. Wah, berarti tujuan kita bisa nih. Tapi bukan karena basket aja sih. Yang pertama sih attitude sih. Attitude yang penting, baru dia bisa main. Karena kan kalau pemain tuh kan kalau udah bisa ya agak sombong, habis itu tinggi hati. Attitude-nya Makanya kurang kan ya? iya, makanya poin-poin yang seperti attitude itu harus juga dikasih. Oh gitu. Oke ya. Berarti lebih senang ngelatih anak-anak sekolah nih yang mereka mau bisa nih ya, yang mau bisa, mau berkembang gitu kan, sampai akhirnya tujuannya tercapai gitu, tujuan program latihannya tercapai, ya prestasi nomor 1 atau nomor 3? Nomor 3. 3 ya. Berarti Yang pertama tetap pendidikan. Pendidikan, nomor 1 pendidikan. Ya, nomor 1 pendidikan kalau Sekolah ya. kalau gue ngelatih, iya. Pokoknya Karena kalau basket itu sebagai jembatan aja. Iya, berarti pendidikan mereka anak sekolah nggak boleh ditinggalkan gitu gara-gara basket. Ya, nggak boleh, harus balance. Harus balance. Yang kedua, itu apa? Yang gue bilang tadi, yaitu attitude. Oke. Iya. Pertama pendidikan, baru prestasi, Kak. Kedua attitude, baru prestasi ya. Ya. Karena kan itu ada korelasinya aja, ada hubungannya aja. Oke. Percuma prestasi tapi pendidikan mereka hancur, percuma ya. Iya, percuma. Karena kan sekarang kan olahraga kan banyak yang beasiswa tuh kan. Nah, gini. Kayak di kalau basket sih gue ngeliat banyak sih ya kalau di Jakarta ya. Kuliah-kuliah buka beasiswa tuh basket banyak sih gue lihat. Nah, kalau ada pemain lu bagus nih, ya kan, pemain lu bagus, andalan banget gitu. Maksudnya andalan buat tim lah. Terus tapi pendidikan dia tuh semrawut gitu. Nggak ngikutin pendidikan dengan baik. Dia fokusnya malah ya bilang, coach gue yang penting tanding aja gitu. Pendidikan mah nomor 2 atau nomor 3. Itu gimana lu? Lu bakalan pakai dia atau lu bakalan coret dia? Kembali lagi sih kebutuhan tim. Ya, banyak kan pelatih ada strategi yang harus dikasih ya kan biar mencapai suatu prestasi ya. Jadi kalau meskipun pendidikan dia anjlok, ya kembali lagi kebutuhan tim. Tapi ya kita sebagai pelatih yang nge-push dia. Ya lu nggak bisa nggak bisa basket aja, tapi pendidikan itu pun penting. Karena kan semuanya itu ya nyambung, ada hubungannya. Iya, berarti sebagai pelatih tetap mengarahkan ya, meskipun dia pemain kunci, ya, harus tetap ngarahin, lu harus tetap pendidikan gitu. Kasih tahu kali gini ya, paling main basket berapa tahun sih lu gitu ya kan? Lu nggak, karena kan kalau ke prestasi basket nggak sampai seumur hidup dong, ya paling 10 tahun gitu. Kalau dia dari sekolah kan 10 tahun ke depan dia masih bisa lah berprestasi gitu. Tapi setelah berprestasi, kita kan nggak tahu kalau dia nggak punya ijazah gitu, kalau sekolahnya nggak lulus kan kasihan kan gitu. Ya nggak? Iya.
Berarti gitu ya, berarti kebutuhan tim kita tetap pakai, tapi kita tetap push dia ke pendidikan dong ya. Iya, Jadi iya, sebagai pelatih kita nggak boleh masa bodoh ya sama pemain kita ya. iya, harus peduli sih, harus care. Ya kita harus sebagai apa orang tua sih di sekolah. Oke, gitu ya. Jadi pelatih bukan bukan gini ya, pelatih bukan memikirkan hasil gitu ya. Ya, enggak. Tapi sih tergantung setiap apa pelatih sih. Pelatih kan banyak tuh kan, banyak apa prinsip filosofinya masing-masing sih. Oke, oke. Gitu. Nah kalau lu hasil ini ya, hasil apa? Nomor satu atau Ya kembali lagi, ya kan kita harus apa latihan itu cermin dari hasil cuman dari hasil? dari latihan. Iya, itu sih. Jadi kalau emang prosesnya Latihan itu cermin atau gini, pertandingan dari cermin latihan kali. iya seperti itu bisa. Kalau di teori belajar kan proses sama dengan hasil belajar. Oke, ya betul betul. Berarti gitu ya. Ya kan Iya, latihan banyak sih emang. uh, beda-beda ya tergantung pelatihnya ya. Ada yang dia nomor satukan hasil, makanya dipus anak-anaknya untuk latihan keras ya kan untuk mendapatkan hasil yang terbaik gitu kan. Ada juga yang pelatih hasil itu mengikuti lah. Yang penting kita latihan serius gitu. Hasil mengikutin, prestasi nanti juga ngikutin gitu. Jadi dia nggak terlalu bukan nggak terlalu fokus ke hasil, pasti semua ke hasil gitu. Tapi fokusnya prioritas utamanya mungkin proses kali ya gitu. iya, Kira karena proses tidak pernah membohongi hasil ya. Asik. pasti itu. Asik. Nah, prestasi lo ngelatih di sekolah-sekolah nih gue mau tanya nih, apa aja cuy? Ya paling yang terakhir sih itu apa OSN se Kabupaten Bekasi. OSN se-Kabupaten Bekasi juara 1. Satu buat putra, peringkat 3 buat putri. Oh, putra putri lo Jakarta, pegang. SMA apa sih? iya. SMA apa STM? SMK 1, SMK SMK 1 1 Cikarang Barat. Cikarang Barat ya. Oh, berarti Iya. dia O2SN kemarin se-Bekasi, se-Kabupaten Bekasi. Sekabupaten. Iya. Kabupaten Bekasi juara 1 ya. Habis itu dia mewakili Iya. apa ya setelah juara O2SN? OSN. Baru ntar itu antar pelajar se se SMK Jabar. Tapi Oh, harus lawan dulu yang di Kota Bekasi. masih ada lagi tahapannya sebelum Ya sejabar. masih ada tahun lagi. Oh, berarti belum mewakili Kabupaten Bekasi nih. Udah, kan udah jadi satu SMK. Oh, udah jadi satu Jadi SMA. Oh, perwakilan. berarti Ya. nggak cuman SMK lu satu sekolahan, tapi beberapa SMK lu anak-anak yang bagus-bagus lu ambil. Maunya sih kayak gitu sistemnya, tapi ya tetap kan yang juara kan dari SMK eh, Satu. SMK yang gue pegang. Ya udah, itu aja sih. Oh, Kalau berarti satu sekolahan aja ya, SMA lu aja. SMK satu lah yang akan mewakili Bekasi dulu. iya, yang Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi ya. Nanti kalau Kabupaten Bekasi juara lagi, baru ke Jakbar. Iya, Jabar. Baru Yes. ntar nasional. Oke, mantep nih. Berarti bukan sistemnya bukan misalnya yang juara tuh SMA 1. Terus akhirnya pelatihnya lo, ya kan karena lo yang nganter juara nih. Terus lo boleh nyari-nyari Hmm, pemain di sekolah-sekolah lain, nggak begitu ya? enggak. Maunya sih sistemnya kayak gitu. Tapi ya anggaran kembali lagi ke UD, Oke, ujung-ujungnya doa. duit. Nah, gue doa, beda. Oh, doa. Harus kita ganti, Doa. ya kan? Ya nggak, di masa-masa COVID-19 ini, UUD itu ujung-ujungnya doa. Oh iya. Tetaplah berdoa ya. Iya dong, ya nggak? Karena dimulai dari doa, prestasi datang, ya kan? Gila. Lu udah berapa tahun ngelatih sekolah-sekolah, cuy?
dari kuliah, lupa tuh. Udah ada 8 apa 9 tahun. Itu dari 2011, 2010. 2000 berapa? 8 apa? Wis, Jadi asisten dulu itu. oh dari asisten ya 2008, sekarang udah 2020, berarti udah 12 tahun cuy. Iya. Nah, sekarang gue mau tanya tentang ini nih, salary. Nah, salary lu untuk jadi pelatih basket tuh mencukupi kehidupan lu nggak atau gimana? Sebenarnya sih tetap sih, kan profesi utama kan guru. Ya Mm-mm. kalau pelatih buat tambahan sih Oke. bahasanya. Tapi cukup lumayan nggak dari hasil ngelatih sekolah, kampus yang lu pegang nih? Ya cukup membantu sih. Cukup membantu ya. Tapi Iya. tujuan lu bukan salary ya, ngelatih. Kalau ngelatih tujuan lu bukan salary ya. Ya secara manusiawi sih kita nggak munafik sih. Tetap yang kita kerjakan profesional, ya kembali lagi kan feedbacknya pasti ada lah, itu sih. Oke. Iya, tapi Ya kan meskipun salary-nya berapapun ya kita terima aja. karena mungkin emang passion lu ngelatih basket lah ya. Iya. Jadi lu bukan nggak terlalu sih, emang butuh salary butuh, Iya. tapi tujuannya nggak itu, tujuannya cuma mau pembinaan ya. Iya. Sebenarnya sih itu. Keren. Oke. Ini deh, kita nggak usah lama-lama ya nggak. Gue pengen satu pertanyaan lagi nih. Apa yang bisa lo sampaikan untuk orang-orang yang profesinya sebagai pelatih basket di Bekasi atau di Indonesia lah, yang melatih sekolah-sekolah atau eskul gini lah, apa yang bisa lo sampaikan buat mereka? Karena kan profesi lo sama. Buat satu profesi sebagai pelatih, yang pertama ya selalu belajar, yang kedua banyak tanya, yang ketiga selalu menjalin hubungan sama semua pelatih senior sama pelatih junior. Itu sih 3 hal itu sih. Ya kalau kita diam-diam aja percuma aja sih. Ya kalau kan secara tidak langsung kita kan butuh info segala macam, butuh knowledge yang baru. Karena kan semua ilmu itu kan baru, nggak ada yang lama. Meskipun yang lama pun sangat baik. Itu sih. Oke. Luar biasa lo. Amazing lo pokoknya ya. Oke. Keren ya. Cukup lah ya kita ya. Udah keren omongan kita hari ini nih. Ya enggak? Oke ya, gue tutup begini nih. Oke. Profesi pelatih memang sepertinya di Indonesia atau di Jakarta, Bekasi, pelatih eskul sepertinya tidak menghidupi kebutuhan gitu. Tapi percaya waktu kita melakukan dengan passion kita, ya enggak, atau kita melakukan dengan passion kita, ya enggak, berkat, rezeki itu pasti akan datang dari manapun aja. Intinya tetap lakukan dengan kerja keras, dengan semangat, dan dengan tulus. Oke? Sampai ketemu lagi di OOB selanjutnya, obrolan orang biasa, ya kan? Lu boleh jadi biasa, tapi omongan lu harus luar biasa. Proses ikutin gua nih. Salam Guru Bizak, begini. Apa tuh? Ini. Bisa nggak tangan lu? Ya. Nah, dari mana? Oke. Sampai jumpa lagi.